Baik, sebelumnya terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya yang telah diberikan kepada saya. Untuk itu saya buka dengan salam dari umat. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, dan budaya salve, salam kebajikan untuk kita semua, dan salam harmoni. Baik, perkenalkan nama saya Ibu Fira Perdana Anissa Dewi dengan NIM 251101129. Saya dari program studi S1 Bimbingan dan Konseling, saya dari kelas BKB. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah video perbatin untuk memenuhi ujian tengah semester dalam mata kuliah Mikro Konseling lanjut H. Untuk itu sekian mengenai perkenalan diri dari saya dan selamat menyaksikan. Oke, sebelum saya lanjut ke video perbatim, di sini saya akan menyampaikan terkait dengan langkah-langkah konseling. Yang pertama yaitu identifikasi analisis masalah atau kasus konseling, yang dimana Dita merupakan siswi kelas 12 yang berusia 18 tahun. Ia mengalami kecemasan berlebihan menjelang SNBT. Ia juga merasa gelisah, sulit tidur, dan terus khawatir gagal. Tekanan dari orang tua serta kebiasaan membandingkan diri dengan teman membuatnya minder dan tidak percaya diri. Kondisi ini menurunkan konsentrasi, motivasi belajar, serta memunculkan gejala fisik seperti jantung berdebar dan kelelahan. Dita juga cenderung menarik diri secara sosial sehingga merasa terisolasi. Jika tidak ditangani, kecemasan ini berisiko menimbulkan burnout akademik, penurunan performa, dan berdampak negatif pada kepercayaan diri serta masa depan. Yang kedua yaitu diagnosis masalah konseling. Dita merupakan siswi kelas 12 yang berusia 18 tahun. Ia menghadapi tekanan besar menjelang SNBT, yang dimana dari sisi internal, ia memiliki kepercayaan diri rendah, sering muncul pikiran negatif, serta pola pikir perfeksionis yang membuatnya takut akan gagal dan sulit mengatur waktu belajar. Yang dimana juga gejala fisik seperti jantung berdebar, tangan berkeringat, sulit tidur, dan kelelahan memperburuk kondisinya. Dari sisi eksternal, ia mendapat tekanan orang tua untuk masuk PTN favorit, persaingan dengan teman sebaya, serta budaya sekolah yang menekankan prestasi akademik. Secara psikososial, Dita merasa terisolasi karena jarang berbagi keresahan, sehingga memendam kecemasan seorang diri. Gabungan faktor internal, eksternal, dan psikososial ini menimbulkan kecemasan berlebihan yang berdampak pada konsentrasi, motivasi belajar, serta meningkatkan risiko burnout akademik. Yang ketiga yaitu prognosa atau menentukan solusi, yang dimana pendekatan yang saya gunakan ini yaitu pendekatan client-centered, yang dimana pendekatan ini menempatkan Dita sebagai pusat perhatian dengan konselor hadir empatik, menerima dan memberi ruang aman untuk mengekspresikan kecemasan tersebut. Tujuannya yaitu agar Dita merasa didengar, dihargai, dan mampu menyadari bahwa kecemasan bisa diatasi dengan dukungan serta strategi yang tepat. Adapun teknik yang digunakan dalam pendekatan ini, yang pertama yaitu understanding. Nah, yang dimana understanding ini memahami perasaan Dita, memberi validasi bahwa kecemasan yang wajar ini dapat menumbuhkan kepercayaan diri. Yang kedua yaitu terdapat problem solving, yang dimana problem solving ini dapat membantu identifikasi masalah, menyusun jadwal belajar realistis, dan mencari solusi yang praktis, serta dapat meningkatkan kesiapan ketika ujian. Yang ketiga yaitu relaxation training, yang dimana relaxation training ini dapat melatih pernapasan yang dalam, meditasi yang singkat, relaksasi otot, dan juga dapat menenangkan pikiran, mengurangi gejala fisik, dan menjaga fokus. Baik, sekian mengenai penyampaian mengenai langkah-langkah konseling dari saya. Untuk itu, selamat menyaksikan verbatim dari saya. Tentu saja nanti kebetulan hari ini tidak ada melakukan sesi konseling di
Ya, kalau kalian tahu namanya siapa dan adik berasal dari mana? Ini perkenalkan saya kita dari saya dari Medan. Oke, baiklah adik. Jadi sebelumnya perkenalkan juga nama ibu untuk Fira Asal ini berasal dari Fira. Ibu berasal dari kata di ibu. Bagaimana kalau adik-adik ini dan saat ini ada sekolah di mana dan adik-adik berkelas berapa? Sebenarnya kakak saya balik Bu. Saat ini saya bersekolah di Transmart itu kelas 12. Syukurlah kepada adik-adik. Oh, jadi adik bersekolah di SMA Negeri 1 ya? Ya, wow, keren sekali adik. Sebelumnya ibu bertanya terkait adik datang ke sini. Apakah tujuan adik datang ke sini dengan kesukaan adik? Ya Ibu, tujuan saya datang ke sini atas kemauan saya sendiri dan teman sekarang. Baiklah adik, nah jadi sebelum kita memulai perbincangan mendalam ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, agar perbincangan ini berjalan dengan lancar dan kita bersama kita berdoa diberikan ketenangan. Untuk itu berdoa akan berdoa sesuai keadaan dan masing-masing berdoa akan kesulitan. Oke adik, sebelumnya apakah adik pernah datang ke ruangan sini? Belum pernah Ibu, dan aku pertama saya datang ke kelas saya. Baik, jadi bagaimana pendapat adik mengenai ruangan kelas ini? Ruangan kelas ini terasa aman, nyaman, dan juga sejuk. Kan juga jauh dari rumah. Jadi saya tak rasa sakit. Tidak pernah rasa takut untuk datang ke sini adik, karena tugas ibu di sini sebagai memberikan layanan untuk mereka yang bimbang dalam mengambil sebuah keputusan. Karena pada itu ibu di sini berusaha untuk memberikan banyak solusi secara perlahan ini. Oh begitu ya Bu. Ya, nah, jadi sini ibu bertanya terkait mengenai peran adik. Nah, menurut adik sendiri, apa peran adik peristiwa dan hasil di dalam proses konseling tersebut? Kalau saya sebelum itu bergerak sebagai orang yang menjalankan konseling itu. Kalau saya konseling itu partner dari konselor dan juga setelah melakukan konseling diharapkan bisa memiliki keputusan tepat sendiri untuk mengatasi masalah yang mereka hadapi. Sebenarnya apa yang dikatakan di dalam tadi itu sudah cukup bagus sih. Nah, tetapi di sini ibu menambahkan setidaknya mengenai peran penting konselor dan konseling dalam proses konseling ini. Dan di mana konselor ini sebagai fasilitator untuk menemukan suatu permasalahan yang dialaminya serta membantu mereka yang sedang menghadapi berbagai cobaan kehidupan yang tadi. Nah, sedangkan adik sendiri di sini sebagai konseling, nah adik berperan penting dalam mengungkapkan apa yang sedang dialami dan yang dihadapi di sini. Oke Ibu, begitu sangat besar untuk berperan aktif dalam konseling ini. Tapi kalau sebetulnya belum tahu, Allah sekali itu lagi. Jadi dari masa aktif karena dalam konseling ini ada namanya komite adik yang bisa menjamin konsultasi dan menjamin masing-masing. Dan itu seperti ya, karena di sini ibu sendiri sudah tidak akan memberitahu siapapun terkait dengan apa yang dilakukan saat ini. Kalau begitu, bagi adik, baik adik, sebelum kita mulai membahas permasalahan yang akan disampaikan, jadi alangkah baiknya di sini kita membuat kesepakatan terdahulu terkait dengan waktu yang kita berikan di dalam proses konseling ini. Nah, apakah dalam waktu 15 sampai 20 menit ini kita bisa melakukan proses konseling ini, adik? menurut saya 15-20 menit sudah cukup.
sekali karena kita tadi sudah menyepakati waktu untuk melakukan proses konseling ini. Nah, sekarang coba ceritakan mengenai permasalahan apa yang sedang dihadapi saat ini. Jadi sebelum ini saya akan menghadapi ujian sensitif sehingga ini membuat saya merasa cemas. Kalau saya merasa takut, kalau saya itu dimaafkan, saya gagal dalam menghadapi sendiri. Jadi meskipun kita sudah berusaha belajar, akan tetapi tetap muncul rasa takut gagal dan juga tidak mampu bersaing dengan teman-teman baru itu ya. Ibu saya terkadang merasa minder karena menurut saya terlihat lebih pintar dan lebih siap dalam menghadapi sendiri. Saya takut gagal diterima di PTN sendiri dan juga mengecewakan orang tua saya. Ibu mengerti tekanan menjelang itu membuat pikiran kita menderita. Selain itu juga perasaan cemas itu merupakan suatu hal yang wajar ketika kita menghadapi sesuatu hal. Nah, dimana lagi tapi kita pahami bersama bahwasanya kita itu tidak sendirian menghadapi masalah seperti ini, melainkan masih banyak teman-teman adik merasakan kecemasan di dalam menghadapi ujian seperti ini. Ini Ibu, saya juga jadi kurang fokus dalam belajar karena dan kadang saya jadi tidak belajar, jadinya saya kayak belajar lebih cepat. Oke, kita di sini akan bertanya lagi terkait dengan ujian seperti ini. Nah, kalau dari kita sendiri, apa yang kita takutkan dari SNMP ini? Apakah kita lebih takut kepada hasil SNMP ini, ataukah lebih takut kepada reaksi dari orang tua kita sendiri? Kemudian Ibu, saya merasa kalau misalnya saya tidak lolos, masa depan saya hancur. Dan juga hal itu tentu saja mengecewakan orang tua saya. Kita kalau begitu, bagaimana kalau kita mencoba langkah kecil yang bisa membantu kita agar bisa untuk menghadapi SNMP ini. Nah, misalnya kita bisa mengatur jadwal kita yang sederhana. Nah, dengan begitu kita akan lebih siap menghadapi SNMP ini. Ibu akan siap-siap. Kebetulan saya sudah libur sudah 5 tahun. Itu mungkin akan menjadi saya lebih siap dan lebih terstruktur. Jangan berdoa mimpi dulu mau aku Oke, kita mari kita coba untuk mengatur jadwal belajar kita. Yaitu di pagi hari kita bisa mencoba belajar PKPM. Di siang hari kita bisa mencoba belajar LBG dan LBI. Di sore hari kita bisa belajar PU dan di malam hari kita bisa belajar PPM. Nah, setelah itu menyampaikan jadwal belajar secara sederhana itu, kita bisa mengulang kembali jadwal belajar itu dengan penuh hati. Jadi di pagi hari yang bisa hari di satu hari PPU di malam hari saya coba ini. Bagus sekali Dita. Nah, sekarang coba Dita ulangi kembali lagi mengenai apa yang tadi Dita sampaikan. Nah, ingat ya, dengan nada suara yang lebih meyakinkan itu bisa membantu otak kita lebih mampu dan juga lebih besar. Jadi di pagi hari saya akan belajar PK dan PM. Di siang hari saya akan belajar LBI dan LBE. Dan di sore hari saya akan belajar PU dan PPU. Sedangkan di malam hari saya akan belajar PPE. Saya yakin saya bisa konsisten.
Oke Dita, jadi selama ini ketika Dita ada rasa cemas, apakah Dita pernah mencoba untuk melakukan cara agar rasa cemas itu dengan suatu perlahan, misalnya Dita mengambil rasa perlahan, kemudian Dita menulis buku catatan kecil atau sebuah ini dan Dita memberikan sebut kepada teman-teman. Saya pernah mencoba untuk menulis perlahan atau juga mendengarkan musik. Itu bisa menghilangkan rasa cemas saya. Tapi itu hanya berjalan sementara, karena rasa cemas itu akan muncul secepat 2 minggu. Jadi Dita merasa organisasi ini seolah-olah penentu masa depan Dita, sehingga Dita mempunyai rasa kecemasan yang khas. Dita, Iya benar sekali Bu. Saya masih tahu kalau misalnya saya gagal di sini, kalau saya akan kecewa dan saya tidak memiliki. apakah kecemasan ini juga membuat Dita merasa berbeda dibandingkan dengan teman-teman Dita yang lebih terlihat santai ketika menghadapi ujian sendiri ini? Iya Ibu, karena meskipun mereka terlihat santai, mereka lebih dari siap, sehingga saya menjadi merasa tertinggal dan merasa tidak mampu dibandingkan dengan mereka. Jadi Dita merasa tertinggal, minder, dan semakin cemas ketika melihat teman-teman Dita lebih siap untuk menghadapi ujian sendiri. Iya Ibu, jadi saya jadinya merasa tidak memiliki kesempatan yang sama dengan mereka. Oke, apakah Dita pernah mencoba berbicara dengan guru atau mengikuti bimbingan belajar untuk mendapatkan dukungan tambahan Dita? Saya pernah mencoba untuk mengikuti bimbingan belajar, tapi materi yang diberikan di bimbingan itu terlalu banyak, sehingga saya bingung harus membacanya mana. Bagi Dita, nah, jika suatu saat kecemasan ini bisa berkurang, nah hal apa yang bisa kita harapkan terjadi dalam kehidupan sehari-hari menjelang ujian sendiri ini? Saya berharap saya bisa belajar dengan tenang, tidak bersalah lagi, dan juga bisa merasa happy di ujian. Oke, nah salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah mengubah pikiran negatif kita ke pikiran positif. Nah, misalnya ketika kita mulai pikiran saya tidak mampu, nah pada itu kita bisa menggantikannya dengan saya sedang berusaha dan setiap hari semakin siap. Nah, sekarang coba kita ucapkan kembali lagi mengenai aku berusaha. Saya sedang berusaha dan setiap hari semakin siap. Dan pembicaraan hari ini, Ibu memahami bahwa selama beberapa waktu terakhir ini kita sering merasa cemas menghadapi tugas sendiri. Nah, kemudian yang mana pikiran penuh dan sulit tidur, di samping itu juga muncullah rasa gagal yang membuat perasaan menjadi sedih dan menurunkan rasa percaya diri. Ya Ibu, itulah hal yang saya rasakan belakangan ini. Rasanya cukup berat untuk dihadapi sendirian. Nah, setelah kita menceritakan pengalaman dan juga perasaan secara terbuka ini, bagaimana perasaan kita sekarang dibandingkan sebelum datang ke rumah sendiri? Saya merasa sedikit lega karena akhirnya saya bisa bercerita dan juga saya tidak sendirian dalam menghadapi sendiri. Bagi kita jadi percaya bahwa setiap orang itu memiliki kelebihan dan nilai diri yang tidak hanya ditemukan oleh situasi saja, melainkan dengan dukungan dan juga usaha untuk secara bertahap, yang dimana rasa percaya diri ini bisa kembali dan kita dapat menghadapi ujian sendiri ini dengan lebih kuat.
Terima kasih Ibu, saya merasa menjadi lebih semangat dan juga ingin untuk meningkatkan rasa percaya diri saya ke depan. Baik Gita, terima kasih sudah bersedia berbagi cerita dengan jujur pada hari ini. Dan juga tidak terasa ya waktunya sudah berjalan selama 15 sampai dengan 20 menit. Nah, jika masih merasa membutuhkan tempat untuk bercerita, Ibu bakalan siap untuk mendengarkan cerita kami. Baik Ibu, terima kasih sudah mendengarkan dan memberikan perhatian. Baik Gita, karena perbincangan kita pada sore hari ini sudah selesai. Nah, langkah baiknya kita tutup dengan doa karena proses konseling kita pada sore hari ini sudah berjalan dengan lancar dan juga kita diberikan ketenangan bersama. Nah, untuk itu berdoa Ibu Kambandu, berdoa, silakan. Berdoa dan jadi proses konseling ini sudah berjalan dengan lancar dan hari hari kita Ibu ucapkan terima kasih banyak sudah datang di sini di kita, dan semoga apa yang Ibu sampaikan terkait dengan solusi itu bisa bermanfaat untuk kita dan semoga kita. Ibu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas dukungan, saran, dan juga motivasi yang sudah diberikan. Baik, sekian mengenai penampilan video verbatim dari saya, dan saya ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman dan juga Prof dan Ibu Ari sudah menonton video ini, dan saya mohon maaf jika ada salah kata di dalam video verbatim ini baik itu disengaja maupun tidak sengaja. Dan untuk itu saya tutup dengan salam Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom budaya, sampai selamat kebajikan untuk kita semua, dan salam harmoni.